Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun kembali lagi dengan Vina di segmen komunitas Cawa Ekam Channel Podcast. Hari ini Vina kedatangan kepala suku komunitas KJ2 pernah menjabat sebagai Kadis Kominfo, Kadis Pariwisata, dan Kepala Biro Ekonomi. Ada siapa dia? Ada Abang Nasria. Pagi. Selamat pagi menjelang siang ya Bang. Ya, menjelang siang ya. Selamat berjumpa di channel Cawa Ekam ya. Oke, ini Bang. Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh kepo sedikit nih, Abang ini usia berapa sih? Masih segar nih kelihatannya. Sekarang masuk ke 64 tahun. Masuk ke 64. Ya, masuk ke 64 masih sehat, bugar. April besok masuk 64. April besok masuk ke 64. Nah, komunitas KJ2 ini apa, Bang? Komunitas KJ2 itu banyak singkatan dari Komunitas Jalur 2 Waihalim. Berdiri tahun 2014, akhir Desember. Komunitas ini bergerak aslinya di bidang olahraga. Tetapi sekarang sudah mulai masuk ke bidang sosial, kerohanian dan lain-lain. Anggotanya itu memang mayoritas para manula lah ya, jadi hampir 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Dan 70% rata-rata pensiunan. Oke. Pensiunan dari berbagai profesi. Dari jabat, pengacara, jaksa, polisi. Awal berdiri sebenarnya sedikit, pada waktu itu hanya 10 orang. Kita dulu di Waihalim itu ada jalur 2 yang dulu tempat para UKM berjualan batu cincin dekat warung Aceh itu. Nah disitulah tahun 2014 itu saya dan beberapa teman mendirikan komunitas kecil ini pada waktu itu. Makanya dinamakan komunitas jalur 2. Karena dengan waktu sampai dengan sekarang ini tahun 2020, anggotanya yang tercatat itu sudah hampir 175 orang. Itu 175 orang manula semua? Ya, sebenarnya kami tidak menutup kesempatan bagi anak-anak muda untuk bergabung di sini. Karena ini satu organisasi yang saya pikir cukup bermanfaat. Tetapi karena saya mantan pensiunan, jadi cara berpikir saya juga waktu itu lebih cenderung mengajak teman-teman yang pensiun untuk bergabung. Karena mohon maaf, teman-teman yang biasa sibuk bekerja, kemudian terus pensiun, itu relatif yang tadinya sibuk kemudian tidak ada pekerjaan. Iya, Nah ini sangat rentan, dari segi psikologis sangat rentan. Sehingga mereka perlu diajak untuk mengisi kegiatan selama pensiun yang sifatnya itu harus sehat. Iya. Sehat, enjoy, dan ya makanya kami punya moto itu biasa kami di tagar di IG itu ada Fun, Health, and Harmony. Jadi senang, sehat, Fun, Health, dan Harmoni itu Fun, Health, dan Harmony. Jadi sehat, senang, dan rukun. Iya. Gitu. Moto tadi itu beberapa kegiatan kita buat. Yang pertama itu kita setiap Rabu pagi itu kita ngadakan senam bersama. Senam bersama ini wajib bagi seluruh anggota untuk ikut. Wajib karena di dalamnya juga ada arisan. Jadi wajib seluruh anggota yang sampai 175 itu ikut. Kumpul di situ kita senam bersama. Kemudian ada bersepeda. Bersepeda ini juga kita kasih
kegiatan yang suka bersepeda bergabung di sepeda. Itu setiap Sabtu. Setiap hari Sabtu kami bersepeda. Benar-benar bersepeda santai dan senang gitu. Paling jauh rutenya kemana, Bang? Paling jauh ke UIN, dari Wai Halim ke UIN, ke IAIN kalau dulu daerah sekarang itu. Paling jauh, jadi pulang balik itu ya sekitar 15 kilo lah. Itu. Lumayan ya. Nah kemudian kegiatan lain yang juga untuk menunjang moto tadi itu, kami punya acara kegiatan berenang. Berenang di laut itu hari Selasa dan hari Sabtu, hari Jumat. Pagi. Itu rutin tiap Selasa Rutin, dan Jumat pada ya? subuh. Pada subuh itu kami habis pada subuh terus berangkat kami ke Pantai Mutun. Berenang, kadang-kadang sampai ada yang berani nyebrang ke Pulau Tangkil itu. Oh, ada yang berani? Kan udah tua-tua juga udah manula-manula berani. Oh, sehat ya, kita aja anak-anak muda. Kalau berenang. Jadi, supaya seimbang ya antara jasmani dan rohani ini seimbang, kami adakan juga kegiatan pengajian. Pengajian rutin itu kita adakan 1 bulan sekali di minggu keempat setiap bulan. Nah itu secara bergilir kita ke masjid-masjid. Nah, kebetulan juga anggota kami ini juga banyak juga yang takmir masjid ya. Itu kita mengundang para dai yang mempunyai materi-materi yang cocok dengan kita. Kegiatan lainnya ya bakti sosial. Bakti sosial rutin itu kami setiap Ramadan. Kita ada ke panti asuhan, panti sosial, anak-anak yatim piatu. Kemudian yang secara spontan kalau ada musibah seperti tsunami kemarin atau ada musibah-musibah dan bencana-bencana alam, kami spontan juga untuk mengumpulkan dana. Kemarin COVID itu kami sudah ikut juga partisipasi mengatasi memberikan bantuan pada korban-korban yang terdampak ekonomi ya, pada seluruh aspek kehidupan. Ada UKM, ada segala sendi kehidupan kita coba masuki. Kami setiap bulan itu ada 2 kali, 2 Jumat, jadi setiap 2 Jumat sekali. Jadi kalau sebulan 2 kali itu ngadakan sarapan pagi gratis. Oh gitu, gimana nih? Sarapan pagi gratis itu poskonya ada warung kopi Harmoni di pas pintu masuk Wai Halim itu ada warkop Harmoni. Nah disitulah kami setiap Jumat itu membagikan antara 100 sampai 200 bungkus satu kita khususkan tidak untuk kaum duafa tapi bagi semua orang siapa saja yang membutuhkan sarapan pagi. Oh jadi kalau orang lewat dikasih? Boleh. Oh gitu, siapapun jadi ya? Kami tidak memandang. Karena sarapan pagi itu bukan hanya kebutuhan kaum duafa, tapi kebutuhan orang-orang yang memang berkegiatan pagi hari. Tapi hasil monitor saya selama 6 tahun ini, alhamdulillah mereka rata-rata sehat. Sehat ya? Sehat, karena jasmani rohaninya tuh sehat gitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang spontan yang sifatnya ada wisatanya gitu ya. Kadang-kadang kami ada ke laut, ke Pahawang, ada snorkeling ya. Ikut kami berenang ya, sampai snorkeling juga kami ikut ke Pahawang. Kuat ya? Sudah itu kita berkunjung ke tempat kawan-kawan di pabrikan-pabrikan. Kemarin kami ke Sambut Kelapa, kemarin ke kebun kelornya ya, Pak Brigjen Mujiono mantan Danren kita sana kami dulu sambil liburan. Sambil liburan ya. Di samping juga kadang-kadang ya kebetulan juga dari anggota-anggota kami itu banyak juga yang musisi dan pintar-pintar nyanyi gitu ya. Jadi kadang-kadang spontan kami gelar musik sambil makan siang, sambil gitu ya. Jadi pokoknya dia seimbang lah, rohani jasmaninya kita coba isi sehingga sehat jasmani rohani. Umur yang paling tua itu umur berapa? Anggota kami itu yang paling tua ada 84 tahun. 84 tahun? 84 masih tahun. segar? Masih segar. Wah, luar biasa. Masih segar, cuman dia tidak ikut bersepeda aja. Udah ikut sepeda, tapi kalau snorkeling ikut? Kalau berenang sama senam sama kegiatan lain masih ikut. Wah, luar biasa, 84 tahun masih dan aktif. Aktif? Aktif.
Saya selalu bilang sama mereka, silaturahmi itu sehat. Ya. Bicara-bicara gini, ngobrol itu sehat bagi orang tua. Daripada mereka hanya di rumah. Di rumah secara psikologis kan tidak bagus. Lama-lama mereka stres. Bosen ya. Akhirnya darah tinggi, stroke dan sebagainya. Makanya saya coba kepada kawan-kawan, terutama yang baru-baru pensiun, saya coba panggil ke telepon, yuk gabung yuk. Itu ikut mana? Ya kita jalan-jalan aja, enjoy aja, nyenengin hati gitu kan. Masyarakat yang mau bergabung ini gimana caranya nih? Karena yang aku kulik-kulik sedikit, anggotanya ini kebanyakan mantan pejabat dan menengah ke atas. Kebanyakan pasti orang yang udah usia lanjut itu aku yakin pasti tertarik nih dengan KJ2 ini. Tapi pasti mereka, aduh aku minder nih gitu. Itu bisa nggak untuk bergabung dan syaratnya apa aja? Sebenarnya organisasi ini terbuka untuk siapa saja. Ya kebetulan saja ada beberapa teman-teman yang mantan dulu pernah berdinas di beberapa dinas yang sebenarnya saya sudah sampaikan pada kawan-kawan yang para mantan-mantan itu bahwa kita sekarang bukan siapa-siapa, kita sekarang rakyat biasa. Jadi, hilangkan dulu yang namanya jaga image, jaim ya. Kita dulu mantan pejabat, pengen dilayani, hilangkan dulu itu. Sekarang kita coba bersosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat di sini. Jadi makanya kami ada istilah silaturahmi tanpa batas, silaturahmi tanpa kasta. Nah, itu kan. Jadi dengan siapa saja, itu dengan siapa saja. Bahkan mantan istilah kita mantan preman pun ada. Oh, mantan preman. Mantan preman, mantan yang kita yang dulu ya kehidupannya ini ada. Tapi ya alhamdulillah, karena di dalamnya kan ada proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran yang dulunya ini memberikan masukan kepada teman-teman yang dulunya punya kehidupan kelam gitu. Nah, artinya kembali ke pertanyaan tadi, ini terbuka untuk siapa saja. Tua muda boleh masuk, ada di masalah. Syaratnya hanya mudah, daftar, ngisi formulir, sudah itu nanti kita tiap bulan tuh ada iuran 50.000 per bulan per orang, dan itu udah cukup macam-macam. Untuk daftarnya sendiri ini kita harus kemana, Bang? Datang aja ke Pekor Waihalim hari Rabu, setiap hari Rabu. Di sana kita kumpul, nanti di sana daftar dengan ada sekretaris kami yang namanya Pak Saiful, nanti dikasih formulir daftar, udah tuh nanti kita dikasih kartu iuran, ya udah resmi. Oh udah gitu aja ya? Ya resmi. Gitu Nanti ada sih atribut-atribut ya, atribut-atribut yang akan kita berikan pada mereka. Oh gitu. Jadi ketika daftar, isi formulir, kasih kartu iuran, itu atributnya langsung dikasih. Ya, ada kaos, ada ini, ada stiker dan macam-macam. Oh gitu. Ada sosmednya nggak ini, Bang? Ada, kami punya FB, itu komunitas jalur 2, namanya KJ2. Komunitas jalur 2. Instagram ada? Instagramnya masih pakai Instagram saya. Oh masih pakai Instagram Abang pribadi tapi ya? kalau yang sudah ini tuh FB-nya. FB-nya ya, komunitas jalur 2 ya, FB-nya ya. Nah besok ini kami ada satu lagi program unggulan yang kami coba akan kemas dengan baik. Saya udah mulai berkoordinasi dengan beberapa kawan-kawan. Kita mengadakan namanya, kalau dulu pemerintah punya program anak asuh ya. Program anak asuh itu kami coba akan kembangkan di KJ2. Jadi nanti setiap anggota yang mampu dia bisa mengangkat satu orang anak yatim piatu yang tidak mampu tapi sekolah. Ya. Nah, syaratnya dia harus sekolah. Nah, untuk sekolahnya itulah yang kita akan bantu. Gitu. Nanti kita menghitung berapa satu bulan dia butuh biaya, kita coba bantu dari KJ2. Oh, itu program terbaru dari KJ2 ya. Apa himbauan Abang untuk semua anak-anak muda khususnya ini untuk tetap sehat dan bugar? Ya, saya kira di masa pandemi sekarang ini berdasarkan berita informasi dari para tenaga medis yang ahli-ahli bahwa virus itu belum ada obatnya, katanya. Satu-satunya obatnya itu adalah meningkatkan ketahanan tubuh, daya tahan tubuh. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini
Ya dengan olahraga. Olahraga. Kalau yang malas olahraga? Harus dia. Jadi kalau mau meningkat daya tahan tubuhnya dia harus rajin olahraga atau minimal berjemur. Berjemur di matahari pagi, nah, supaya daya tahan imun kita ini tidak gampang dihinggapi penyakit. Ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, ya selain kita selalu menggunakan protokol kesehatan, tapi olahraga itu penting. Dan olahraga. Kalau umur itu kan takdir ya. Umur itu kan urusan Allah. Meninggal itu sudah takdir. Mati itu takdir. Tapi yang susah itu setengah mati. Kalau setengah mati ini kan kita bisa atur. Kalau kita lumpuh, stroke, kan itu setengah mati loh. Ya. Nah, untuk menjaga kita supaya tidak setengah mati, pelihara tubuhnya supaya bugar. Hindari stroke, hindari penyakit macam yang berat-berat. Caranya salah satunya olahraga. Salah satunya selain makanan-makanan yang bergizi. Podcast Cowok Ekam kita ini termasuk baru. Apa pesan-pesan Abang untuk Cowok Ekam? Saya pikir Cowok Ekam ini saya selalu berhubungan dengan Adinda Nopel ya. Saya selaku penggagas dari ini. Dan saya selalu monitor kegiatan beliau ini. Mulai dari beliau meluncurkan yang Cowok Ekam berisi belajar bahasa Lampung dengan menggunakan lagu ya. Dan sekarang segmennya diperluas lagi, tidak hanya pembelajaran dalam bahasa Lampung, tetapi juga lebih luas, semua sektor. Segmennya banyak saya belajar. Nah ini kan akan menambah wawasan bagi para masyarakat pemirsa yang biasa berlangganan dengan channel YouTube Cowok Ekam, dan juga nanti membuat kalian juga akan lebih kreatif, apalagi, kan? Segmennya jangan hanya di situ. Ini kan hanya baru-baru segmen, banyak sektor. Pertanian aja udah nabur apa ini. Saya dulu bekas di dinas pertanian, banyak yang masih belum. Kalau nanti masalah pupuk diundang, jadinya bicara. Belum kalau komunitas sekarang tuh banyak banget deh. Iya betul. Di Lampung ini saya termasuk orang komunitas ya. Ini aja saya masih 2 komunitas lagi yang saya baru bicara. Saya punya komunitas mobil, punya komunitas musik. Yang belum ini. Jadi sekali waktu saya undang. Boleh. Ada komunitas jazz, musik jazz ya. Nanti setiap event nanti bisa saya undang lah untuk gitu. Saya angkat topi dengan Nopal dan kawan-kawan atas kreasi membuat channel YouTube ini. Minimal kita memberikan informasi kepada masyarakat Lampung. Ini loh, ada kegiatan-kegiatan yang selama ini sebenarnya tidak banyak diketahui orang, tetapi ternyata ada. Setelah ada channel ini, semua bicara, gini loh. Ya seperti saya ngomongin aja KJ2. Orang juga belum tentu banyak tahu. Iya. Walaupun orang Halim, orang dekat, tapi nggak tahu kalau ternyata di sininya ada sebenarnya wadah organisasi yang bisa kita ikut dan membuat badan sehat gitu. Ya. Gitu. Katopi untuk Cowok Ekam. Terima kasih Abang sudah datang ke studio kami. Semoga tetap sehat dan bugar selalu ya Bang. Amin. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita di komunitas KJ2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak pernah tertinggal informasi di podcast channel Cowok Ekam. Vina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.